Bergerak. Jumpa lagi bersama saya, Francisca Evi Rosariana, CGP Angkatan 9 dari SMP Santo Yosef Duri, Kabupaten Bengkalis. Kali ini saya akan membawakan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. 122, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa yang menekankan pendidikan, rasa kebangsaan pada murid, agar mencintai bangsa dan tanah air. Dasar-dasar pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara yang pada akhirnya dikenal dengan sistem Among. Adapun isi dari sistem Among antara lain Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tut Wuri Handayani. Sebenarnya, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sangatlah luas dan sangat relevan dengan pola pendidikan zaman sekarang yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bahwasanya pendidikan itu harus berpusat pada murid, memerdekakan murid, dan harus disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan zaman. Pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara menuntut segala kodrat yang ada pada murid, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam, agar mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Menuntun. Menuntun dalam hal ini, guru menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua, merdeka. Maksudnya, murid merdeka secara lahir dan batin. Manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatannya sendiri. Yang ketiga, berhamba pada murid. Berhamba pada murid maksudnya guru memberikan kesempatan pada murid untuk mengembangkan diri secara maksimal. Guru harus memberikan ruang dan waktu yang cukup bagi murid untuk mengeksplorasi potensi, minat, dan bakat murid, sehingga murid dapat berkembang secara optimal. Guru mampu memenuhi kebutuhan murid dan memberikan perhatian yang cukup, sehingga murid akan merasa dihargai dan memiliki motivasi belajar yang tinggi. Dan yang keempat, pendidikan bukanlah tabula rasa. Dalam hal ini, guru diibaratkan sebagai petani yang menanam tanaman jagung. Murid diibaratkan bulir-bulir jagung. Apabila biji jagung ditempatkan pada tanah yang subur dan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung tersebut adalah biji yang kurang baik, maka biji jagung tersebut akan tetap tumbuh dengan baik karena adanya perhatian dan perawatan dari petani. Dan sebaliknya, apabila biji jagung yang disemai adalah biji jagung yang berkualitas, namun apabila tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pancaran sinar matahari yang cukup, serta kurangnya perawatan, maka jagung tersebut tumbuhnya tidak akan optimal. Yang kelima, budi pekerti. Budi pekerti yang dimaksud di sini adalah watak karakter yang merupakan bersatunya antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan semangat bersatunya cipta, rasa karsa, serta karya dan pekerti, sehingga akan membentuk keseimbangan, keselarasan dalam hidup murid itu sendiri. Sekarang kita akan merefleksikan modul 1.1. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya murid itu seperti kertas kosong yang bersih. Tetapi setelah saya mempelajari modul 1.1, saya dapat pengetahuan baru bahwa
Murid bukanlah kertas kosong, melainkan kertas yang sudah ada coretannya. Walaupun masih terlihat samar, maka saya sebagai guru berperan sebagai penuntun untuk murid menemukan potensi yang ada dalam dirinya, yaitu dengan cara menebalkan laku murid. Ibaratnya, kertas yang terlihat coretan samar tadi akan saya tebali dan ditemukan potensi yang ada pada murid tersebut. Dan juga pada awalnya saya beranggapan bahwa belajar di kelas terpusat pada guru dan terpusat pada pencapaian materi. Dan setelah saya mempelajari modul 1.1, saya mendapatkan pengetahuan baru bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Siswa harus aktif, kreatif, dan mandiri dalam proses pembelajaran. Dan pembelajaran tersebut bukan hanya terpusat pada pencapaian materi, tetapi pembelajaran ditujukan untuk menemukan potensi siswa dan menemukan budi pekerti murid, serta membantu murid dalam menemukan kemerdekaan dalam belajar. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Yang berubah adalah sudut pandang saya tentang pendidikan, tentang pengajaran, tentang murid, terutama tentang tugas guru. Bahwasanya tugas guru adalah sebagai pamong, sebagai fasilitator bagi murid untuk menemukan potensi murid untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu agar murid mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Pendidikan pada intinya menemukan kehidupan yang sejati, yaitu sebagai manusia yang diharapkan menemukan kodratnya, yaitu dengan menemukan dirinya dan memiliki kemerdekaan, serta pada akhirnya menemukan Tuhannya. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dalam hal ini, saya akan berusaha untuk menumbuhkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu siswa dapat secara aktif, kreatif, dan menyenangkan dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan saya akan berusaha memberikan kemerdekaan pada siswa dalam belajar, terutama dalam mengekspresikan dirinya serta merefleksikan diri selama pembelajaran di dalam kelas. Muara proses pembelajaran itu adalah mendorong merdeka belajar pada siswa. Demikianlah kesimpulan dan refleksi modul 1.1, yaitu refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan.